am an English teacher in SMPN 1 Atap 1 Kayan Hilir, Pulang Pisau, Central Borneo, and now I am a student of program Profesi Guru at Ahmad Dahlan University, Yogyakarta. Now I want to share my experience in teaching learning process. This video was taken on Wednesday, October 5, 2022 at 8 till 9:30 a.m. It is my card. Anybody? Okay, study. Silakan. Okay, thank you. Alhamdulillah. Is anybody absent? Is there anybody absent? Ada yang tidak masuk hari ini? Anybody know? Ahmad Rija. Ahmad Rija, kenapa? Ya sakit. Sakit. Ahmad Rija sih. Kemudian si Adit. Iya. Oke, thank you. That we have learned last week, apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada ingat tentang apa? Past continuous tense. Apa itu? Sesuatu yang dilakukan kayak yang sudah dilakukan dan dilakukan lagi, Bu. Yang sudah dilakukan tapi dilakukan lagi. Jadi past continuous itu yang sedang dilakukan tapi yang sudah lampau, yang sudah kemarin misalnya. Yaitu yang sedang dilakukan tapi yang misalnya kemarin. For example, contohnya yesterday, kemarin pada jam 5 sore saya sedang berlari di lapangan bola. Itu saya lakukan kemarin jam 5 sore. Jam 5 sore saya sedang berlari. Itu contohnya past continuous. Ya. Dan untuk for today we will learn sambungannya dari kemarin. Kalau kemarin tentang masa lalu, sekarang kita akan belajar tentang apa yang sedang akan kita lakukan itu di masa yang akan datang. Besok misalnya. Ya, contohnya besok pada jam yang sama, misalnya pada jam 8, besok saya sedang akan mengajar di kelas 8. Seperti itu. Bisa ini nggak? Maksudnya bisa membayangkan seperti apa? Bisa. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Tujuannya apa belajar ini? Ya, harus tahu kalian supaya kita tidak hanya sekedar belajar saja. Yang pertama, kita nanti kalian diharapkan setelah belajar ini, belajar tentang materi future continuous, akan bisa mengidentifikasi struktur kalimat dalam tenses future continuous. Mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk verbnya, mana yang termasuk objek, seperti itu. Mana yang ada tambahan kata will, bagaimana penggunaan be-nya. Setelah belajar ini kalian diharapkan akan bisa itu.
seperti itu. Misalnya ditanya, Bika, what will you do tomorrow? Bika akan bisa menjawabnya dalam bahasa Inggris. I will be at home tomorrow morning. Saya sedang akan di rumah besok pagi. Nah, Bika akan bisa menjawabnya kalau sudah belajar tentang ini. Nah, tujuan selanjutnya, kalian diharapkan akan bisa membuat dialog sendiri dengan teman, kemudian mempraktekannya langsung nanti di depan kelas setelah kita belajar tentang ini. Dan tentunya harapannya tidak hanya sekedar praktek di depan kelas, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak hanya bahasa Indonesia saja kalian kuasai, tetapi juga dalam bahasa Inggris. Ya, itu. Nah, untuk selanjutnya setelah mengetahui tujuannya, untuk penilaiannya nanti akan ada kegiatan kita hari ya. Selain kita tentang materi, kita juga akan mengadakan presentasi dialog. Tapi sebelumnya kalian akan membuat bersama teman sekelompok. Ya, nanti akan saya berikan topik. Kalian membuat dialog, menyusunnya sendiri dengan teman sekelompok, kemudian mempraktekannya di depan kelas tanpa tes, without any tes. Bisa? I'm Pound. Tonight I will be attending English course. Amen. How about on the day after tomorrow at this time? It seems all right. I will be getting free time on that day. Okay, see you again. Kalian identifikasi tadi dari video tadi. Ada yang tahu kira-kira dari video tadi membicarakan tentang apa? Bahasa Inggris ya. Benar bahasa Inggris. Rencana besok ya. Video tadi itu mengatakan tentang besok mau ngapain kan? Rencana untuk besok. Kalau dari kata-katanya, nanti kalian akan bisa mengidentifikasinya setelah kita belajar ini. Nah, perhatikan ke berikutnya. Kita belajar tentang future continuous tense. Gimana? Future. Ucapkan sama-sama. Future continuous tense. Sebelum saya masuk ke rumus, ke the formula, I want you to identify, untuk mengidentifikasi apa saja yang ada dalam sini. Ya. Kita baca sama-sama ya. Rama will be running in a marathon race this Saturday morning. Apa? Sekali lagi. Apa artinya kira-kira? Rama akan berlari di sebuah maraton, sebuah balapan maraton di Saturday hari apa? Sabtu pagi. Jadi Rama akan, perhatikan kata ini di sini, running. Nah, pernah saya sampaikan kalau yang ada in-nya itu berarti apa? Continuous yang ada ini. Ya, Rama akan, berarti di running ini artinya sedang berlari pada sebuah balapan maraton jam 1 pagi ini. Jadi rencananya Rama akan mengikuti sebuah balapan maraton itu Sabtu pagi. Jadi kalau kita mencari Rama pada Sabtu pagi, dia akan sedang balapan maraton. Gitu. Paham ya sampai sejauh ini ya? Nah, sekarang saya mau kalian identify the structure of the sentence. Ya, struktur kalimatnya apa saja? Rama ini sebagai apa? Subjek. Subjek. Ini to be. B-nya di sini ya. Will biasanya. Will plus be, ini be tetap ya. Be ini apa? Running itu sebagai apa dia? Verb. Iya, benar. Verb 1 tambah in, kemudian tambah in. A marathon race tuh in itu menunjukkan keterangan tempat. Ini keterangan tempat. Adverb of place. Semuanya positif kan ya? Ya, coba lihat. Semua kalimatnya positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Nah, sekarang kalian ubah menjadi negatif dan interrogatif.
Semua. Satu orang satu saja. Satu orang satu. Silakan pilih yang mana. Sekarang tulis. Ambil tulisan. Satu orang satu. Pilih. Nanti bayangkan ke depan ya. Boleh pilih yang nomor satu. I will be attending a meeting from 8 to 10 a.m. next week. Or number 2. Kalian kan punya kamus. Silakan dilihat artinya di kamus. They will be flying to Bali by 9 tonight. Atau number 3. Emil will be doing his project at 1 this afternoon. Or number 4. Freya will be doing a presentation from 9 to 9:30 tomorrow morning. Lihat di kamus artinya. Finish? Okay guys, I want you, dua orang dari kalian, 2 people of you, to go in front of the class, ke depan kelas dan membacakan hasil dari yang kalian buat tadi. Siapa? Satu orang? Siapa yang mau? Saya tunjukkan? Yuk, silakan maju. Siapa yang mau maju? Kamu. Silakan Isti, please you read your word in front of the class. Yeah. They will be flying to Bali by 9 tonight. They will They will flying fly to Bali to Bali by by 9 9 tonight. tonight. Itu bentuk positif atau negatif? Positif. Okay, now the negative one. Negatifnya gimana? They will not be Flying. to Bali by 9 tonight. Oke, apa artinya kira-kira? Mereka akan tidak sedang berterbang ke Bali, menuju Bali jam 9. Oke, yang the negative one, sorry, interrogative. Will they be flying to Bali by 9 tonight? Oke, berarti kata will-nya ada di depan. Thank you. Tepuk tangan. And then the second one. Kalimat yang berikutnya satu orang lagi. Oke, silakan Ahmad. Thank you. They will be flying to Bali by 9 tonight. They will not be flying to Bali by 9 tonight. Will they be flying Bali by 9 tonight? Bahasa Indonesia Oke. Silakan. kita akan penerbangan ke Bali pada jam 9 malam ini. Kita tidak akan penerbangan ke Bali pada jam 9 malam ini. Akankah kita penerbangan ke Bali pada jam 9 malam ini? Oke, thank you. Now, the next. Silakan. Freya will be doing a presentation from 9 to 9 tomorrow morning. Oke, itu yang positif. The negative one. Freya will not be doing a presentation from 9 to 9 from morning. Oke, good. The interrogative one. Will Freya be doing a presentation from 9 to 9:30
Sing Prowe Morning. Oke, thank you, tepuk tangan untuk Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang proyeknya adalah kalian, I ask you to make a dialogue, membuat sebuah dialog yang isinya tentang apa yang rencana, apa yang akan dilakukan pada saat tertentu. Temanya ada yang pada saat birthday, kalian boleh pilih. Ya, ada yang di birthday, kemudian ada yang di rencana kepergian, kalian boleh pilih yang mana, ulang tahun, rencana kepergian, atau yang lain. Jadi boleh nanti silakan setelah membuat dialog, translate ke dalam bahasa Inggris, kemudian praktekkan di depan kelas secara berpasangan dengan teman sebangku aja ya, kelompoknya ya, tanpa teks, without text. Ya. Kalian boleh pilih temanya tentang ulang tahun atau tentang rencana kepergian. Ya, silakan. Ada ini, paham ya maksudnya ya? Tulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian translate ke dalam bahasa Inggris. Ya, silakan dimulai membuat dialognya. Berpasangan. Membuat dialog dulu dalam bahasa Indonesia, tulis dulu. Tulis aja, membuat aja. Yang sendiri tidak ada kelompoknya, nanti sama saya. Buat dulu dialognya. Ya, pakai bahasa Indonesia dulu biar paham. Nanti translate ke dalam bahasa Inggris. Silakan, ulang tahun kan? Nah, tulis dulu bahasa Indonesia-nya. Kalau tidak paham, you can ask me. Silakan tanyakan ke saya. Iya, betul. Oke. Diskusikan dengan teman sekelompok because you will design with your friends. Mana dia? Membuat percakapan aja dulu. Kira-kira kalian sedang ada di sebuah mau ada ulang tahun atau ulang tahun gitu. Yang isinya itu adalah kan kegiatannya kan sedang akan dilakukan ya. Sedang akan dilakukan, artinya belum terjadi, yang baru kalian rencanakan saja. Ya, seperti ini. Mana dia? Diskusi berdua. Gunakan kamus. Perjalanan itu. Saya dirayakan. Okay guys, have you finished? Okay, good. Sekarang I will ask you, saya akan tunjuk satu persatu kelompoknya. Dan before you present your dialogue, sebelum kalian menampilkan dialog, I will tell you about how to give scoring. Saya akan kasih tahu gimana cara penilaiannya. Nah, penilaiannya itu mencakup penilaian pelajaran, hafal atau tidak dialognya, kemudian kosakatanya itu, dan ada juga penilaian tentang kerjasamanya, ya.
Come. Perkenalan dulu. Hi, my name is. Hi guys, my name is. Hi guys, my name is Vika. My name is Pepi. I will present I will present a dialogue about future continuous tense. Yeah, I guess. I Hi guess. guys. Enjoy. Selamat menikah. Oke, silakan. Orang berdialog berarti kan kayak acting ya. Jadi nggak cuma berdiri aja. Sekarang. Hey girl, come here, get friends. I bop. Eyes to aim before I went to surprise. I'm to what will you be doing, guys? I will be preparing the balls. I will be decorating the room. How will help you? Jessica will be helping us. She will hanging up the windows. Okay, friends, they fin are till end. When all get together in one spot, we'll be lighting up the fireworks. I squat that. Tepuk tangan. I want to get the show. Yuk. Kalian berdoa usna and perkenalan dulu. My name is Ahmad. My name is Musa. Oke, silakan. My name is Ahmad Juliansyah and Silakan. Oke. I will about 20 minutes. Oke, thank you. Beri tepuk tangan yang meriah. And then the next I want Isti and Saridita. Please come to the front of class. Introduce yourself first. Silakan perkenalan diri dulu. My name is Sadila. Isti are busy and I came to host. Actually, I am pretty busy. When are you coming?
Sebagai tugas akhir, I'll give you homework. Saya akan berikan kalian PR, tugas rumah. Kalian kerjakan di rumah dan ini bukan in the next meeting. Ya, kumpulkan besok. Ini tugasnya. Kalau tadi tugas praktek, ini tugas tertulis. Ada 10 soal. Ada 10 soal. Coba perhatikan. Perhatikan semuanya. Ini tugasnya adalah kalian, ya kan ada yang kosong ya? Ada yang kosong. Kalian menentukan. Ada dalam grup itu adalah kata kerja. Kalian menentukan mengisi yang kosong ini menggunakan future continuous tense. Ini sudah ditentukan kata kerjanya. Jadi kalian hanya tinggal mengubah menjadi kalimat yang itu menunjukkan kalau itu adalah kalimat future continuous tense. Nomor 1, tomorrow by this time I travel to Mumbai. Yang di dalam kurung adalah kata kerjanya. Tinggal kalian tambahin apa sih? Yang tadi future continuous tense itu apa aja? Subject, will, be, dan ing. Nah, tinggal tambahin itu aja. Ada 10 soal, 1 soal itu pokoknya 10, kalau itu semua berarti 100. Nah, itu untuk saya dan ditentukan the next meeting dalam hari ini besok. Oke. Dan guys, sebelum kita tutup kegiatan kita, I want to ask you, hari ini kita belajar apa sih? Ya, bahasa Inggris benar. Materinya tentang apa? Apa? Future. Apa itu? Future continuous tense. Rencana. Apa lagi? Rencana ke depan. Jadi perbuatan apa? Pekerjaan yang kita lakukan Besok atau hari lusa lagi. Iya, besok atau hari lusa. Pekerjaan yang sedang kita lakukan besok atau hari lusa. Ya. Jadi pekerjaan itu bisa dibilang itu sebuah pekerjaan. Apa aja tadi? Struktur kalimatnya apa saja yang positif? Apa? Subject. Will. Terus? Terus? Objek. Yang positif, yang negatif? Subjek. Will not be. Objek. Yang will, subjek, be, terus verb. Objek. Coba saya contohkan satu kalimat. I will be eating tomorrow. I will be eating tomorrow. Gimana ubahnya menjadi negatif? I will not be eating tomorrow. Saya tidak sedang makan besok. Kalau negatifnya? Dan guys, you have to memorize a lot of vocabularies. Kalian harus banyak menghafal kosakata untuk menguasai bahasa Inggris dan jangan malu untuk berlatih speaking. Don't be shy. You have to try yourself and then you have to practice every day. Sebisa kalian. Contohnya baru bisa kata you mau kemana? Just use it. You, kamu mau kemana? Walaupun hanya kata you saja. Praktekkan. Yes. Because word language need practice.
practice. Bahasa itu perlu praktek. Kalau hanya tersimpan di sini tidak akan bisa kalian mengucapkannya. And language have to be spoken. Language has to be spoken. Bahasa itu perlu diucapkan. Makanya kalau hanya belajar teori saja, you will not master anything. Kalian tidak akan menguasai apapun. Ya? Ya. Sejauh ini mengerti ya? Mengerti. And maybe start from now, I'll hear you speak with me in English. Saya akan melihat kalian, mendengar kalian. Apabila if you want to ask me something, apabila kalian ingin berbicara dengan saya, menanyakan ke saya, harus menggunakan Bahasa bahasa. Inggris. Bisa coba? Bisa. Ayo, Mam. Ya, let's try it. Ya. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Ya, Ya, Mam. selalu gunakan kata-kata yang positif dan hindari mengumpat. Ini penting sekali dan biasakan gunakan tangan kanan kalau mau memberikan atau menerima sesuatu. Jangan segan meminta maaf kalau berbuat salah atau ada orang lain tersinggung oleh kata-kata kita walaupun kita tidak merasa bersalah. And don't forget to thanks, to say thanks. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kalau ada orang yang sudah berbuat sesuatu untuk kita. Ya, terima kasih. Thank you for